Baik saudara sekalian, sambil berlanjut ya, kita akan masuk mendengarkan pembicara yang kedua. Tadi kalau Bante kan keynote ya, ini pembicara yang kedua. Beliau ini dulu suka saingan sama saya, tapi sekarang sudah menang saingan ternyata. Kenapa? Karena gelarnya sudah lebih banyak daripada saya. Coba lihat di sisi kanan tuh gelarnya. Banyak ya. Gelarnya sudah lebih banyak daripada saya. Izinkan saya membaca sedikit ya supaya tidak salah. Saya khawatir nanti keliru. Soalnya ini pencapaian ya. Pencapaian seseorang ini. Saudara sekalian, mari kita dengarkan bersama sedikit tentang beliau. Beliau adalah peraih 2 gelar doktor. Jadi ketika panitia menuliskan di sana, Anda lihat doktor itu tidak keliru. Karena memang 2 doktor dalam bidang yang berbeda. Fakultas yang tidak sama, universitas yang juga berbeda. Jadi memang doktornya ada 2. Orang kalau doktornya udah ada 2 akan terlihat dari tampilan kepalanya. Saya masih ada lebih banyak sedikit ya. Meskipun tamu pun boleh wah. Ya, doktor pendidikan yang pertama. Yang kedua, doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Beliau adalah seorang hipnoterapis klinis, pengajar, peneliti, dan pakar teknologi pikiran yang sudah menulis 32 buku dan dikenal sebagai Indonesia's leading expert in mind technology secara dengan reputasi internasional. Boleh kita berikan apresiasi buat beliau. Gelar doktor pertama beliau peroleh dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2012. Lulusan dengan predikat cum laude tahun 2012. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Gelar doktor kedua beliau peroleh di bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan pada bulan November 2019 yang lalu di Universitas Gadjah Mada yang juga saya berkarma baik turut menghadiri sidang terbuka doktor beliau yang kedua dengan indeks prestasi kumulatif. Saya banyak menghadiri acara sidang doktoral, tapi baru kali ini saya menemui lulusan dengan IPK, indeks prestasi kumulatif sempurna 4 saudara sekalian. Luar biasa. Ya. Beliau menekuni dunia khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan diri, teknologi pikiran, hipnoterapi klinis, parenting, mind body healing, dan meditasi kesehatan. Beliau menikah ya dengan 4. Saya ulangi, beliau menikah dengan 3 putri yang beliau hasilkan. Yaitu Icen, Ita, dan Isyang. Kalau lahir yang keempat namanya Iseng. Istri beliau hadir di sini pada hari ini. Saya ingin mengenalkan kepada Anda Ibu Stephanie. Silakan berdiri Ibu Stephanie. Ini dia nyonyanya. Ya. Baik, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Dr. Adibe Gunawan CCH. Silakan. Oke. Selamat sore yang mulia Biku Sangha, guru saya Bante Sri Panyawaro Mahatera dan khususnya juga Bante Utamo. Yang terhormat, yang muda, yang ganteng, yang suka pantun, pembimas kita di Sumatera Utara. Kita tepuk tangan Bapak Budi Sulistyo. Kemudian yang saya hormati
teman-teman keluarga besar Theravada Indonesia, serta semua teman yang hadir di sini. Selamat siang, Sutihoto, Namo Buddhaya. Saya ke Medan ini sering, tapi setiap kali diundang itu agak ragu. Saya senang tapi saya agak takut. Karena saya nggak bisa bicara bahasa Hokian. Dan mulai dari tadi itu rasanya saya dibully terus sama Dr. Po. Ya. Jadi saya terima kasih Dr. Po memberikan inspirasi. Ini teman saya yang sangat pintar ya. Lahirnya bulannya sama dengan saya, tahunnya yang sama dengan saya. Beliau biasanya lebih duluan dari saya. Dapat gelar lebih banyak dari saya, kemudian dapat penghargaan lebih banyak. Penghargaannya sudah banyak, saya baru satu dari Muri. Dan itu pun karena beliau ya. Saya ngundang khusus guru dari Medan. Jadi sebelum ke sini saya ngundang guru dari Medan untuk belajar Hokianwa. Serius ini. Jadi hati-hati kalau bicara sama saya sekarang, saya bisa bahasa Hokian. Ya lu syawa behokang Hokianwa, ha? Oke. Ehyawa, bukan ehyau. Betul ya? Oke. Jadi kalau lihat judulnya nih teman-teman ya. Stairway to Happiness, tangga menuju kebahagiaan. Bukan eskalator menuju kebahagiaan. Kalau tangga itu artinya kita harus apa? Harus naik. Coba saya mau tahu dulu ini. Kalau Anda ya teman-teman baca Stairway to Happiness, tangga menuju kebahagiaan. Itu dalam pikiran Anda, tangganya naik atau tangganya turun? Coba, yang tangganya naik berapa orang? Saya ingin tahu. Yang tangganya turun? Kok enggak jawab? Saya ulangi, yang tangganya naik berapa orang? Banyak. Yang dalam pikirannya tangganya turun berapa orang? Yang saya tanya apapun enggak mau jawab berapa orang? Lihat, untuk urusan tangga saja kita masing-masing punya pandangan yang berbeda, benar gak? Jadi saya mau cerita ini judulnya bagus ya. Jadi tangga menuju kebahagiaan, bukan eskalator. Kalau eskalator kita tinggal naik dia jalan sendiri, benar? Nah tangga ini berarti kita butuh upaya. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ingin capai. Nah saya mau cerita ini. Kita dari kecil, pada saat baru lahir saja. Apa yang biasa dicari oleh seorang anak kalau dia baru lahir? Kalau dia lapar apa yang dia lakukan? Dia nangis, benar gak? Kalau dia sudah nangis apa yang dia dapatkan? Dia dapat ASI kan? Dapat makan, benar gak? Kalau sudah dapat bahagia atau tidak? Bahagia dia. Oke, besar lagi sedikit. Ya kalau sudah bisa katakanlah umur setahun begitu sudah mulai pintar ini, sudah bisa ngerti banyak hal. Biasanya anak-anak itu minta perhatian pada orang tuanya, benar gak? Biasanya nakal lah, nangis lah, atau bikin hal-hal yang ya membuat orang tua harus memberikan perhatian. Setelah dapat perhatian, anaknya bagaimana? Rasanya apa? Bahagia dia, senang. Besar lagi sedikit, masuk sekolah. Ya, masuk sekolah, kalau dapat nilai bagus, senang enggak dia? Senang dia, bahagia dia. Nanti kalau dapat hadiah, bahagia enggak? Bahagia dia. Besar lagi. Sudah remaja, nah sini ada banyak yang remaja ya benar ya. Kalau sudah mulai dapat dalam tanda kutip ya, teman spesial itu, saya baru tahu ternyata dari klien saya, ada perbedaan, karena saya bukan zaman milenial ya. Anak-anak muda sekarang zaman milenial, saya dan terutama Pak Po itu zaman kolonial. Oke, saya boleh balik sekarang, mumpung saya di atas panggung. Nah, jadi kalau anak-anak ini sudah dapat gebetan saja, atau gebetan? Gebetan itu ternyata bukan pacar, saya baru tahu itu. Baru senang-senang belum nembak katanya. Ya benar ya, saya baru tahu itu. Dapat gebetan saja gimana perasaannya? Senang. Besar lagi dapat apa? Pacar. Senang, dapat akhirnya berkeluarga, senang. Lihat, semua itu dapat. Berarti kita mulai kecil sebenarnya kita dikondisikan. Kalau mau senang, mau bahagia harus dapat sesuatu, benar gak? Ini kita terkondisi mulai kecil loh. Nah waktu saya datang ke Medan sini, orang Medan ini luar biasa. Ternyata mereka itu sudah punya tangga kebahagiaan sendiri. Saya ngobrol sama teman, bahagia itu katanya
apa? Hoja, Hogun, betul? Betul ya? Lebih satu tingkat lagi, yang namanya bahagia adalah siapa? Gun. Nah, betul kan? Cocok toh? Iya. Lebih bahagia lagi apa? Hoja, boheng dui. Betul gak? Benar gak? Jadi orang Medan agak beda. Nah, kalau kita lihat untuk memahami kebahagiaan itu kan kita harus berusaha. Tadi Bante sudah menjelaskan dengan sangat bagus, jaga pikiran ya. Karena kita terkondisi mulai kecil untuk bahagia itu harus bisa mendapatkan, kita lupa ada bentuk kebahagiaan yang lain. Oke. Jadi, tapi begini Pak Adi, saya itu kalau lihat orang itu ya, orang yang saya benci itu, kalau dia itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, saya bahagia sekali. Ada yang begitu gak? Ada? Misalkan ini, ada teman yang kesel ya, kita kesel seperti yang tadi itu loh. Kan sudah dibantu tuh, yang Bante cerita kan, sudah dibantu, terus kesel lagi sama kita. Terus katanya Jerkomnya apa? Itu kan urusan dia. Tapi ceritanya berlanjut ini Bante. Orangnya bilang, ya walaupun urusan dia, gue juga kesel ini Jikong. Begitu dia dengar temannya itu mengalami sesuatu musibah, dia bilang, wapokmu kapan itu? Syukur. Bahagia enggak? Itu bahagia yang tidak baik ya, hati-hati itu karma buruk itu. Nah sekarang, kalau kita sudah meningkat, kita harus cari sebenarnya. Bahagia itu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkannya. Jadi jangan berpikir bahwa, ini banyak orang salah ini. Banyak orang berpikir bahwa dengan memohon bahagia, orang bisa bahagia. Nggak bisa. Bahagia itu harus diupayakan secara sadar. Dan sebagai perumah tangga, kita punya banyak aspek kehidupan yang harus kita perhatikan. Ada aspek kehidupan spiritual. Oke. Ada lagi aspek apa? Finansial dan karir. Coba di sini, siapa di sini yang percaya bahwa uang tidak bisa memberi atau membeli kebahagiaan? Siapa yang percaya itu? Coba angkat tangan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi kalau dapat kiriman uang senang enggak? Ayo ngaku, senang? Senang. Kalau ada yang bilang gini agak spiritual ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Udah, kalau dapat transferan, transfer lagi ke saya. Saya mau itu ya. Tapi paling tidak kalau ada uang agak bisa senang enggak? Walaupun enggak bisa bertahan lama, benar? Ada aspek finansial, ada aspek bisnis karir, ada aspek keluarga, relasi sosial dan seterusnya. Nah, kita harus menata hidup kita supaya kebahagiaan bisa kita raih di aspek-aspek ini. Dan ini butuh upaya. Sekarang, ada sebuah penelitian menarik ini, ya. Dinyatakan bahwa faktor-faktor yang membuat orang bahagia setelah mereka teliti, yang nomor satu itu adalah uang. Bahasa teknisnya chen. Oke? Berapa persen kontribusi uang terhadap kebahagiaan seseorang? Kira-kira berapa persen? Banyak? Hanya 4%. Jadi enggak banyak. Kontribusi uang terhadap kebahagiaan itu hanya 4%. Yang kedua, sedikit agak besar pengaruhnya, yaitu apa? Kegiatan-kegiatan kreatif. Apa itu? Misalkan Anda melukis, Anda main musik, Anda olahraga, Anda menyanyi. Kegiatan-kegiatan kreatif, hobi. Ini kontribusinya 7% untuk kebahagiaan kita. Lumayan ya, 4 ke 7. Ada lagi yang lebih tinggi, apa? Achievement, mencapai suatu hal yang diinginkan. Itu kontribusinya 8%. 4, 7, 8. Ya, masih kurang 3, langsung beli nomor loto itu ya. Kemudian satu lagi adalah meta, cinta kasih. Cinta kasih kontribusinya adalah 25%. 4, 7, 8, 25. Yang paling tinggi kontribusinya 56% itu apa? Kondisi pikiran, sikap mental kita, mental attitude itu 56%. Jadi kalau kita gabung sebenarnya antara yang dua terakhir, antara love, cinta dan mental attitude, itu di total itu pengaruhnya 81% loh untuk membuat kita bahagia.
Kita juga perlu sadar teman-teman bahwa pada tahap awal itu kebahagiaan selalu dihubungkan dengan faktor di luar. Tapi nanti kalau kita sudah bertumbuh, kita berkembang sebagai seorang manusia dewasa, maka faktor kebahagiaan itu semata-mata ditentukan apa yang ada dari dalam. Bukan lagi dari luar. Nah tadi dinyatakan bahwa meta itu sangat besar pengaruhnya dan mental attitude. Sebagai umat Buddha, saya mau tanya nih ya, di sini siapa yang rutin meditasi? Saya ulangi, siapa yang pernah meditasi? Banyak. Yang rutin meditasi? Oke, yang rutin meditabo. Ayo meditasi, capitia mah bangunnya sudah laktiam di bawah sana ya. Jadi berapa jam dia meditabo? Salah satu yang membuat kita benar-benar nyaman, membuat kita happy adalah apabila kita ini dipenuhi dengan meta. Itu salah satu, dan ini penelitian. Dan ini bagus untuk kesehatan kita. Kenapa kita perlu melakukan ini dan kenapa kita perlu menjaga sikap mental kita? Karena sebenarnya bahagia itu kan definisinya adalah kita merasa senang, tentram, dan tidak diganggu atau tidak adanya emosi-emosi negatif. Nah ini hanya bisa kita capai apabila kita melakukan apa? Kendali diri dengan baik. Khususnya adalah penderitaan. Saya ingat benar, bertahun-tahun yang lalu pada saat Bante Panya juga sebagai keynote, saya ingat di Pekanbaru atau Palembang gitu, Palembang kalau nggak salah. Bante pernah bilang begini, kalau seseorang itu menyakiti kita, itu karma baik karma baik atau karma buruk dulu? Karma buruk, setuju ya? Apakah dengan kita mendapat karma buruk ini berarti kita harus menderita? Harus tidak bahagia? Apakah seperti itu? Tidak. Betul ada sesuatu terjadi, ini sesuatu yang dalam tanda kutip adalah sesuatu yang negatif, tapi keputusan kita yang membuat apakah ini akan menjadi sesuatu yang menyakiti kita atau tidak. Ini adalah kondisi mentalnya kita. Nah, melanjutkan yang Bante katakan saat itu adalah ada orang yang sayang sekali dengan apa? Perasaan negatifnya. Jadi kalau dia tidur, perasaan itu disimpan dulu di kulkas. Tidur dulu yang enak. Besok pagi ambil lagi. Orang yang membuat dia jengkel itu sudah lupa, tapi dia terus ingat dan terus memperkuat ini. Kalau ketemu sama temannya tanya, kenapa wajah kamu kok seperti ini? Dia bilang, kamu duduk sini. Saya mau cerita ini, biar kamu tahu apa yang saya rasakan. Itu sekali nggak apa-apa. Nanti ketemu lagi orang lain, dipanggil lagi hal yang sama. Sini duduk, saya kasih tahu apa yang saya rasakan. Jadi dia itu mencari teman sebenarnya untuk memvalidasi hal-hal negatif yang dia rasakan. Ini berbahaya. Ya. Nah, kebahagiaan ini kalau supaya tidak ada atau bisa dihindari sebanyak mungkin emosi-emosi negatif yang mengganggu, maka kuncinya tadi adalah kita perlu mengendalikan pikiran kita. Yang paling simpel saja caranya bagaimana? Saya kutip, kemarin malam saya nonton Bante punya cerita di YouTube Bante Utamo. Bahwa kebahagiaan itu adalah kecerdasan, untuk bisa menerima fakta, kenyataan sebenarnya. Ya, jadi kita perlu belajar yang simpel saja. Siapa di sini yang sering baca WhatsApp, media sosial, ngefriend sama sini sana, dan seringkali terpapar dengan informasi-informasi negatif? Ada enggak? Siapa? Ayo ngaku. Oke, ini kayaknya masih kurang jelas. Siapa di sini yang baru-baru ini sering baca mengenai virus corona? Ada? Orang yang sering baca, denger yang enggak benar itu, takut enggak? Dia kacau loh pikirannya itu. Ada teman saya saking takutnya, dia suruh anaknya itu pakai masker ke sekolah. Jadi kalau 30 anak yang pakai masker cuma anaknya dia. Yang lebih luar biasa lagi, ini bukan masker buat virus, masker buat debu. Oke? Saya bilang sama teman saya, udahlah positive thinking. Pak Adit, Anda nggak baca, WHO sudah melansir
bahayanya virus ini. Kita harus jaga-jaga. Saya bilang, tenang, itu virus di luar negeri. Dalam Indonesia tidak ada, betul? Anda baca ada gak sampai sekarang? Tidak ada. Dia bilang, loh kok bisa? Kita ini spesial. Mulai kecil kita sudah terpapar dengan banyak virus, tahu? Ya, coba. Siapa di sini, zaman saya masih, saya tidak tahu Anda ya. Zaman saya sama Pak Po sama kecil. Siapa di sini, zaman kami kecil, itu kalau makan es, itu es batu yang balok loh, tahu nggak? Yang dipotong-potong itu dari air sungai. Dan banyak bakteri E. coli. Kita makan, enggak apa-apa, itu sehat, benar gak? Kita punya antibodi ciamik loh. Orang Jepang dikasih E. coli langsung tepar dia. Benar. Coba di sini kita makan bakso, dagingnya pun gak jelas. Hojia, betul? Habis jia kita gak banyak pikir, hojia hokuna, benar gak? Dan yang Anda tidak bayangkan teman-teman, saya gak bicara kuah dan baksonya. Ya, dulu waktu saya kecil, saya gak bicara yang sekarang. Itu, gak tahu di Medan ya, Anda bayangkan satu hari itu orang jual, dia jual 200 porsi bakso. Berarti mangkoknya dipakai 200 kali, betul? Dia pakai, ada yang mulai, Pak Adi jangan cerita Pak. Itu dia punya air buat cuci, tahu nggak? Embernya berapa? 1 apa 10? 1. Tapi kita bagaimana? Sehat. Itu yang melatih diri kita, tahu. Ada yang bilang, Oke? Oke. Coba, kalau formalin dipakai buat apa? Saya nggak ngomong ya, dipakai buat apa? Kita dikasih di ikan, ikan pun kita makan. Jadi jangan takut. Nah, kita perlu mengendalikan diri kita ya. Pikiran yang terkendali itu akan sangat bagus. Maka salah satu cara untuk bisa mengendalikan pikiran kita, selalu saya sarankan teman-teman, meditasi. Oke? Ingat ya, meditasi. Tapi buat Anda ibu-ibu, siapa di sini yang punya anak masih baby? Nah, beberapa itu. Ingat ya, meditasi. Jangan meditasi. Kalau Anda meditasi, anak Anda tidak akan bagus perkembangannya. So, Anda meditasi itu salah satu. Meditasi cinta kasih itu luar biasa. Itu efeknya akan sangat bagus. Oke? Kemudian lagi ada penelitian yang sangat menarik dilakukan oleh 2 psikolog terkenal dari Universitas Harvard. Namanya Matthew Killingsworth sama Daniel Gilbert. Penelitian ini dilakukan dengan responden, yaitu orang yang diajak untuk ikut jadi diteliti, tidak banyak, cuma 2.250 responden. Ya, lebih banyak daripada kita punya kristal ya. Kita 1.298 kan? So apa yang dia lakukan? Mereka membuat sebuah apps dan apps itu diberikan kepada orang-orang ini dan kemudian orang-orang itu mengisi. Dari 2.250 orang ini ditemukan bahwa 46,9% pikiran dalam kondisi normal itu tidak bisa diam. 46,9% itu selalu jalan kemana-mana. Jadi pada dasarnya pikiran manusia itu memang gak bisa diam. Nah kalau Anda meditasi dan pikiran Anda lari-lari itu normal gak? Normal. Yang gak normal adalah kalau kita sudah tahu ini lari-lari gak kita diamkan, itu gak normal itu. Oke, 46,9%. Dan itu mereka tulis dalam artikel jurnal yang berjudul Wandering Mind is an Unhappy Mind. Pikiran yang jalan-jalan itu adalah pikiran yang tidak bahagia. Jadi apapun yang kita punya, apapun itu. Kalau kita tidak kendalikan pikiran dengan sangat bagus, itu bahaya. Nah, saya kebetulan mengajar hipnoterapi. Ini lagi ada kelas, ini lagi jalan, ya. Di salah satu sesi itu saya menuntun, buat contoh, menuntun peserta.
Dan ini kebetulan dia minta saya tuntun di depan peserta yang lain. Untuk menuntut dia masuk ke kondisi pikiran yang benar-benar dalam dan rileks. Oke? Dan ini kebetulan murid saya ini bukan umat Buddha. Dia bilang, Pak, saya ingin merasakan kalau pikiran tenang itu seperti apa. Ya kamu ke depan, saya bilang. Kemudian menggunakan teknik, sebenarnya itu teknik meditasi by the way. Saya kalau meditasi kan kita diam nih, kita menuntun sendiri, benar ya? Ini saya tuntun dia, jadi saya operatornya, dia hanyalah sebagai orang yang dituntun. Kemudian pelan-pelan saya arahkan sampai pada satu titik teman-teman, pikirannya berhenti. Satu titik itu. Saya lihat dia senyum-senyum, saya tanya dia, apa yang kamu rasakan? Dia bilang apa? Saya enggak mau keluar dari sini Pak. Saya bilang, saya mulai takut nih, dia enggak mau keluar kan saya susah nanti ini. Saya bilang, maksud lo? Ini enaknya luar biasa Pak, saya enggak pernah merasakan sebegini bahagia. Saya langsung dalam hati bilang, oke, berarti kalau kita meditasi, Vitaka bicara piti suka ekagata. Dia belum ekagata, paling tidak dia sudah di piti atau suka saya dalam hati. Jangan-jangan sudah disuka, dia happy banget. Saya bilang, saya ajak keluar ya, mau. Enggak mau, kenapa? Ini enaknya luar biasa. Saya kembali ke tulisan dua orang pakar psikologi ini. Wandering mind is an unhappy mind. Waktu kondisi normal pikiran kita lari-lari, pikiran itu tidak bahagia. Tapi begitu pikiran itu bisa diam, tenang dengan teknik apapun kita latih ya. Ikut meditasi, pergi. Begitu dia diam, maka pada saat itu orang ini mengalami perasaan yang sangat bahagia. Nah, saya menggunakan ini untuk nanti dilarikan untuk kesehatan. Nah ini kalau kita melatih kesucian ini bahaya ini ya. Ini bisa jadi rintangan besar ini, kemelekatan ini soalnya. Jadi ya sudahlah. Terus saya tanya dia begini. Jadi kalau mau bahagia tuh perlu materi enggak? Enggak. Terus saya bilang, maaf ya saya tanya yang agak-agak nyerempet boleh enggak? Boleh. Enak mana sama seks? Waduh Pak, jauh lebih enak yang ini Pak. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita yang selama ini kita nggak akses karena kita tidak tahu atau tidak melakukannya. Pada saat kita bisa mengakses kondisi itu kondisi yang luar biasa. Dan itu perlu kita latih, itu satu. Ya, kita meditasi, kita diamkan pikiran kita dan kita pasif. Diam pikiran kita sebenarnya bukan pasif ya, aktif tapi kita aktif fokus pada satu objek. Tenang, enak. Yang kedua adalah tentu saja untuk bisa naik lebih tinggi di tangga kebahagiaan itu kita perlu mengembangkan kebijaksanaan kita, pemahaman kita. Nah dari apa yang saya temukan di ruang praktek teman-teman, masalah sebenarnya nggak ada sebenarnya. Masalah muncul karena apa? Orang-orang itu terlalu melekat pada objek. Misalnya nih, pada barangnya, pada relasinya, pada pekerjaannya. Ya, kemarin saya di konteks seseorang, Pak Adi, bisa minta tolong suami saya, kenapa? Suami saya ini habis di PHK, terus sekarang dia merasa down, terus dia malu sama keluarganya, terus dia sekarang depresi Pak, mau bunuh diri. Saya bilang, oke, kalau memang kita cari waktu saya bisa bantu asal dia mau. Nah, kenapa kita orang itu begitu down pada saat dia kehilangan sesuatu? Kalau mendapatkan sesuatu bahagia enggak? Bahagia. Kehilangan sesuatu? Tidak bahagia. Itu bahaya itu posisi itu. Jadi pada saat kita mendapatkan sesuatu, ingat ya, faktor dari luar membuat kita bahagia. Pada saat kita kehilangan barang ini, faktor ini, itu bikin kita akan sangat susah. Nah saya bilang sama si istri ini, suami Anda terlalu melekat pada pekerjaannya, pada posisinya, pada jabatannya. Kita belajar bahwa sebenarnya itu adalah apa? Kerjanya siapa? Kerjanya pikiran. Dilarikan sedikit, lebih tinggi pemahamannya adalah itu semua permainan pikiran. Ada dalam tanda kutip, ada si aku ini. Nah ini juga saya sering temukan kalau di ruang praktek. Pak Adi, hati saya sakit sekali. Saya bilang oke, yang mana? Kalau Anda tunjuk begini, itu banyak organ di sini. Jantung, atau paru,
atau liver? Hati saya sakit, oh liver ya. SGOT-nya berapa saya bilang? SGPT, bukan Pak, hati saya sakit. Saya bilang, coba diulangi, hati saya sakit. Saya bilang hatimu gak sakit, livermu baik-baik saja. Yang sakit itu perasaanmu saya bilang. Iya betul, perasaan saya sakit sekali, saya sakit hati. Terus saya tanya begini, apakah perasaanmu itu adalah dirimu? Dia bilang gini, maksudnya? Saya ulangi ya, apakah perasaanmu ini adalah dirimu? Dia bilang, enggak. Saya bilang hati-hati menggunakan kalimat. Kalau Anda bilang, Pak Adi, aku sakit hati, berarti Anda menyamakan, dalam tanda kutip, diri Anda dengan perasaan Anda. Itu hati-hati saya bilang. Tapi kalau Anda bilang, saya merasa sakit hati, itu dua hal yang terpisah. Ada dalam tanda kutip saya, dan ada tanda kutip yang merasa sakit. Nah, saya akan proses ini yang merasa sakit ini. Dan dengan demikian kita bereskan. Jadi, ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita sebenarnya tidak perlu. Saya tadi menyarankan nomor 1, kurangi sebisa mungkin membaca berita negatif. Ada hoax lah apa, kurangi itu. Kalau bisa enggak usah. Di Facebook, di Instagram, di mana-mana, kalau kita nge-friend sama teman itu, dan kalau teman itu postingnya enggak, Anda unfriend dia. Setuju? Kalau suami gimana kalau dia negatif-negatif di Facebook? Dia nge-friend sama Anda. Unhusband dia. Di internet tapi di rumah jangan. Di grup WhatsApp, Telegram bagaimana? Anda keluar. Itu salah satu cara kita bisa menjaga kondisi kita. Kita harus jaga ini kondisi pikiran kita. Pikiran, pemahaman saya, pikiran ini seperti segelas air. Yang memberikan warna pada air ini adalah apa? Emosi, cairan-cairan ini loh. Warna-warna ini memberikan perbedaan kepada air ini. Jadi kita perlu menjaga. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, bahwa kebahagiaan itu berjenjang, bahwa kita dikondisikan mulai kecil sebagai orang yang harus dalam tanda kutip mendapat sesuatu untuk bisa merasa bahagia. Kalau faktor itu dari luar baru bisa bikin kita bahagia, sebenarnya itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kesenangan itu selalu faktor penentunya dari luar. Sementara bahagia faktor penentunya dari dalam. Dan adalah tanggung jawab kita untuk bisa mencari di dalam sini. Saya sangat menyarankan sekali lagi teman-teman banyak-banyak ikut kelas Dhamma. Kemudian belajar meditasi secara serius. Khususnya meditasi cinta kasih. Itu selain membuat kita bahagia, itu membuat tubuh kita sehat. Bagi Anda yang suka dengan hal ini, saya sarankan Anda bisa membaca bukunya David Hawkins. Judulnya Power versus Force. Di mana Hawkins ini seorang ilmuwan Amerika membuat riset diambil dari disertasi S3-nya dia dijadikan buku. Dan di situ diteliti mengenai level energi dari setiap emosi. Love itu 10 pangkat 500, tinggi banget. Oke. Kalau joy 10 pangkat 600, paling tinggi 10 pangkat 1000. Semakin kita sering merasakan emosi positif ini, khususnya yang meta ya, love ini ya, maka vibrasi kita semakin bagus, pikiran kita semakin tenang, hati kita semakin damai dan semakin bahagia, dan kita akan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kebahagiaan yang lain adalah kebahagiaan memberi. Teman-teman, siapa di sini yang mau entah bisnisnya, entah relasinya, entah hidupnya itu semakin hari semakin meningkat, semakin baik? Ada enggak? Enggak mau? Oke, saya cerita sama yang angkat tangan saja ya. Saya menantang Anda jangan percaya saya, tapi ini saran yang saya dengar dari seseorang dan juga sudah saya sarankan ke orang lain dan juga kita buktikan. Anda ambil dalam 1 bulan minimal kurang lebih sekitar 10-20% lah dari net income Anda tiap bulan. Kemudian tiap bulan uang ini Anda bagi rata 30 hari. Oke? Dan Anda biasakan diri untuk berdana.
setiap hari kalau bisa tidak pernah putus. Tidak perlu lihat jumlahnya. Tapi Anda alokasikan. Teman saya melakukan ini rutin, seorang pengusaha sangat berhasil ya. Lakukan ini rutin tiap hari, tiap hari, tiap hari. Dan percaya sama saya. Oke? Akan ada masa di mana begitu sulitnya kita jumpa orang yang bisa kita dana loh. Susah sekali. Mendapatkan kesempatan berbuat baik itu ternyata tidak mudah. Teman saya pengusaha yang saya sarankan dan dia bilang apa? Pak Adi, ini sangat benar. Pada saat saya mulai sering melakukan dana secara rutin, kualitas hidup saya meningkat dan bisnis saya semakin berkembang. Orang-orang boleh sepi, bisnis saya semakin berkembang. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya tiap hari hunting mau kasih siapa. Jadi dia tanya ke temannya, ini wihara mana yang butuh dana? Oh di sana, di Lombok ada yang mau bangun wihara. Ini yang dia cerita ke saya. Di Batu itu lagi mau bikin kuti atau apa begitu. Dan itu dia lakukan tiap hari itu lewat online. Pagi-pagi selesai meditasi, dia kirim dana tiap pagi. Terus dia pesan sama saya begini, cuma satu hal Pak Adi. Berdana ini perlu kecerdasan. Kita boleh memberikan dana, tapi pastikan ini ditaburkan di tempat yang subur. Saya bilang, maksud lo? Dia bilang, saya pasti akan memberikan dana ini kepada tempat-tempat yang saya tahu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya bilang, contoh. Dia bilang, saya kenal sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial di Jakarta. Dan itu kalau ada bencana alam, mereka yang langsung berbondong-bondong turun tangan memberikan bantuan. Pemerintah belum turun, mereka sudah turun. Oke, saya kasih. Kemudian ada lagi di Jakarta dia bilang tempat menampung anak-anak yang kurang mampu. Oke, itu kebetulan yang punya umat Buddha. Mereka dia bantu. Dan dia bilang yang paling dia sering lakukan adalah, ini bukan saya jualan ini bukan ya, tapi ini cerita dia. Bahwa dia banyak berdana di acara-acara seperti ini. Oke, saya bilang kenapa? Dia bilang karena wihara itu usianya nggak mungkin cuma 10-20 tahun. Usianya tuh pasti ratusan tahun itu. Seperti menggali sumur dia bilang. Sekali kita menggali sumur, dia bilang Anda bisa saja, dia bilang sama saya, ini pengusaha yang sangat sukses. Dia bilang Anda bisa saja beli air, itu salah satu. Salah dua adalah Anda bisa saja mendapatkan air dengan apa? Anda ambil botol air kecil. Atau Anda mikul air. Atau beli mobil tangki. Dia bilang kalau saya akan membuat sebuah apa? Sumur. Di mana sumur ini saya buat dan sumur ini bisa bermanfaat untuk seterusnya walaupun saya sudah tidak ada. Saya bilang wow ini dalam ini. Jadi dia bilang begini, pastikan Anda kalau mau menabur, Anda menabur di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Maka manfaat yang Anda dapatkan itu sangat besar. Dan saya bilang kalau kayak begitu, bisa nggak Anda kasih tahu saya tempat-tempat menabur yang baik? Dia memberikan daftar, nih. Ini yang biasanya melakukan misalkan kelas meditasi rutin dan ini mereka tidak berbayar. Yang ngajar siapa? Si ini, saya cek, oh ini bagus. Oh ini ada retret di mana? Yang ngajar siapa? Biku ini, saya cek oke. Dan dia bilang ini adalah caranya kita menabur di tempat yang baik. Dan itu teman-teman saya gugah Anda, kalau dulu kita mulai kecil bahagia dengan mendapatkan, sekarang kita bahagia dengan memberi. Kita nggak bisa melepas dalam tanda kutip hal-hal yang sangat abstrak. Misalnya perasaan itu susah dilepas ya. Kita bisa lepas dengan hal-hal yang sifatnya konkret, materi. Itu yang paling gampang. Kita lepas dari hal-hal yang sifatnya konkret, materi, kemudian baru kita beralih ke hal-hal yang lebih halus, yaitu perasaan kita. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan, saya harapan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kita ada tanya jawab ya Pak Po ya. Jadi terima kasih teman-teman, selamat sore, namo buddhaya. Terima kasih Bante. Iya, sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Adi W. Gunawan. Luar biasa. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ketua DPR
D, Kota Medan ya, Pak Hasim dan istri. Boleh berikan tepuk tangan buat Pak Hasim juga ya. Saudara sekalian, tadi yang disampaikan oleh Dr. Adiwi Gunawan ya sudah kita dengarkan bersama. Memang orang Medan kita ini soal daya tahan terhadap virus itu hebat. Ya kan? Tadi yang sudah dijelaskan ya. Dulu mama saya suka bilang begini, mama saya almarhum suka bilang begini. Saya harus agak tinggi supaya nggak kena kepala guancun. Nggak apa-apa Cun. Jadi orang kita dulu kan lasap cia, lasap bui. Betul ya? Cia bo cengki, cia kau bui-bui. Jadi daya tahan kita itu sangat tinggi, sangat kuat. Seperti yang tadi beliau katakan ya, itu betul sekali ya. Orang Medan itu memang hebat-hebat soal itu.